Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI RCD Magelang. Kita kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hari ini kita telah sampai kepada pembacaan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat pada ayat 27 sampai 29 dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 27 sampai 29. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Ada catatan satu peristiwa di mana Allah memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 ada catatan tentang Sodom dan Gomora dimusnahkan. Nah, namun ada sesuatu yang istimewa dari apa yang tadi kita baca. Karena ayat 29 menuliskan, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Ayat 29 ini sungguh memberikan kita satu pedoman, satu catatan. Allah ingat kepada Abram, lalu Lot diselamatkan. Ya, mari kita merenungkan dan melihat ada sesuatu yang sangat istimewa. Allah menyelamatkan Lot karena ingat kepada Abraham. Ya, ada Abraham di tengah-tengah Lot dengan Allah. Allah yang sudah punya rencana, Allah yang sudah punya kehendak dan kemudian melaksanakan kehendaknya. Ya, ada satu hal bagaimana karena Abraham Allah menyelamatkan Lot. Ya, satu hal yang sangat istimewa. Apa yang sebenarnya dilakukan Abraham sehingga kemudian Lot dapat diselamatkan? Ya, ayat 29 tadi sangat jelas menuliskan kepada kita. Karena Allah ingat kepada Abraham. Bukan karena Allah ingat kepada Lot, tetapi Allah ingat kepada Abraham. Ada sesuatu yang Abraham lakukan, ya. Nah, inilah yang saya ingin kita renungkan hari ini dengan satu tema renungan, pendoa syafaat. Abraham telah melakukan satu bagian penting dalam kehidupannya untuk menjadi seorang pendoa syafaat di antara Allah dan Lot. Ya, pendoa syafaat itu artinya orang yang berada di antara, adalah orang yang menjadi perwakilan, ya, yang menaikkan permohonan-permohonan kepada Allah. Pendoa syafaat itu berdiri di antara Allah dan juga orang-orang yang lain. Nah, ini adalah satu contoh yang sangat baik yang kita sebagai anak-anak Tuhan dapat teladani dalam kehidupan kita. Sebagaimana Abraham dipanggil untuk menjadi seorang pendoa syafaat yang mendoakan Lot sehingga Lot dapat selamat. Kita pun juga menjadi orang-orang yang dipanggil untuk terus berdoa, bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita mengingat satu ayat dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini salah satu ayat yang terpendek dalam firman Tuhan. Berkata demikian, tetaplah berdoa. Saya percaya ini menjadi satu dorongan, satu ajakan kepada kita untuk terus berdoa sampai hari ini. Ya, ajakan ini tetap ada. Berdoa bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Biasanya kita berdoa untuk kepentingan kita, untuk apa yang kita pohonkan. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari lihat ada satu hal lain yang kita bisa lakukan. Berdoa untuk kepentingan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Ya, panggilan pendoa syafaat adalah panggilan bagi kita semua, sebuah hak istimewa yang dapat kita lakukan. Mari kita akan melihat ada beberapa pedoman yang dapat kita pakai, yang dapat kita gunakan ya sebagai pendoa-pendoa syafaat yang kita dapat belajar dari Abraham. Yang pertama adalah memiliki persekutuan.
Abraham menaikkan doa bukan hanya doa yang begitu saja. Ya, dia menaikkan doa karena dia mendengar ada rencana Tuhan. Ya, ada rencana Allah untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Bagaimana Abraham bisa mengetahui rencana Allah itu? Karena dia memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Ya, kita lihat pada catatan di Kejadian pasal 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kau lakukan ini? Ya, waktu Allah memiliki rencana, mendengar begitu banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, ada satu rencana untuk menyelidiki kondisi Sodom dan Gomora dan kemudian memusnahkannya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa Abraham ya adalah orang yang kemudian mendengar, ya, diberitahu apa yang ada dalam hati Allah, apa yang menjadi rencana Allah. Dalam catatan firman Allah Yakobus 2 ayat 23 memberikan kita catatan mengapa Abraham sampai tahu apa yang menjadi rencana Allah. Bagaimana Abraham mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Saya ingin kita melihat Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham, kita sudah belajar beberapa pasal sebelumnya. Ya, dia seorang yang benar-benar punya persekutuan yang erat. Dia percaya kepada Allah, dan itu sebabnya firman Allah berkata ia disebut sahabat Allah. Ketika dia menjadi sahabat Allah, dekat dengan Allah, punya persekutuan dengan erat, apa yang ada dalam hati Allah, apa yang ada dalam rencana Allah diberitahukan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki sahabat dalam dunia ini, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi rencana kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu biasanya kita akan beritahukan, kita akan ceritakan kepada sahabat-sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Demikian juga dengan Allah. Waktu kita punya persekutuan yang erat dengan Allah, jadi sahabat-sahabatnya Allah. Allah memberitahukan apa yang jadi rencananya, apa yang jadi pikirannya, apa yang jadi keinginannya, bahkan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Ya, Yohanes pasal 15 memberi kita catatan demikian. Sama seperti Abraham, kita pun adalah sahabat-sahabatnya Allah. Yohanes 15 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun adalah sahabat-sahabat Allah, miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Mari bangun hidup kita dalam penyembahan, pujian, ya, baca firman Tuhan, supaya isi hati Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan, Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita pun dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Kadangkala Tuhan taruh dalam hati kita nama-nama orang, atau Tuhan ingatkan kepada kita orang-orang yang kita bisa doakan. Mari kita jadi orang yang peka sebagai sahabat Allah, sama seperti Abraham memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Yang kedua, Abraham bukan saja memiliki persekutuan, tetapi dia memiliki peduli. Ya, dia memiliki kepedulian kepada keadaan di sekitarnya. Mari kita kembali ke pembacaan kita dalam kitab Kejadian pasal 18. Saya ingin kita melihat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22, lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata,
Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya. Abraham mendengar ada rencana Tuhan, ada keinginan Tuhan untuk mengetahui kondisi Sodom dan Gomora, dan ada rencana untuk memusnahkannya. Abraham yang mendengar hal itu bukan hanya berdiam diri saja, kemudian sekedar mengetahui ya benar memang Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, tetapi ada kepeduliannya dan dia menanyakan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kepedulian, kasih Abraham, karena dia ingat di sana ada orang benar, ada Lot yang menjadi saudaranya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini mari kita juga bersama belajar dari teladan Abraham. Mendengar satu peristiwa, mendengar satu keadaan, kita bukan hanya berpikir, oh puji Tuhan itu tidak terjadi pada saya, puji Tuhan itu tidak mengenai saya. Saya harap kita tidak hanya bersyukur untuk hal-hal itu, tetapi kemudian kita dapat belajar peduli ketika ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin ada berita-berita yang kita dengar kurang menyenangkan, atau itu bahkan itu terjadi misalnya kepada orang-orang yang kita kenal, kepada sesama anak Tuhan. Mari kita memiliki kepedulian sama seperti Abraham. Ya, ada kepedulian kepada keadaan, kepentingan orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, pedoman ini yang kiranya kita juga lakukan dalam hidup kita. Memiliki kepedulian kepada sesama. Mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ada begitu banyak orang di luar sana yang putus asa, yang dalam kebimbangan, yang bahkan mungkin punya keinginan hati untuk melawan kehendak Tuhan. Mari peduli kepada mereka. Ya, kita miliki kasih kepada mereka. Untuk kemudian kita dapat melakukan pedoman yang ketiga dalam hal menjadi seorang pendoa syafaat. Yang ketiga yang dilakukan oleh Abraham, dia setelah memiliki kepedulian, dia tidak hanya berhenti menjadi peduli, tahu apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Tapi ini hal yang ketiga yang dapat kita pelajari. Dia menaikkan permohonan bagi orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini bagi Lot. Bapak Ibu dapat melihat Kejadian 18 ayat 23 sampai 33. Ada 10 ayat yang berisi permohonan Abraham yang bahkan tawar-menawar dengan Allah tentang jumlah orang benar yang dapat dijumpai di Sodom dan Gomora. Dari jumlah 50, dia turun ke 45, ke 40, 30, 20, bahkan 10. Dia tawar-menawar dengan Allah. Apabila ada orang-orang benar, jangan dimusnahkan. Ada permohonan yang dinaikkan. Meskipun kemudian pada kenyataannya tidak terdapat 10 orang yang benar di Sodom dan Gomora, tetapi kita dapat melihat di ayat yang tadi kita baca dalam Kejadian pasal 19. Ya, akhirnya di akhir doa permohonan setelah Abraham menaikkan doa permohonan, ketika akhirnya pun Sodom dan Gomora harus dimusnahkan. Tetapi sekali lagi Kejadian 19, karena ada permohonan dari Abraham. Ayat 29, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari Sodom dan Gomora. Hanya ada 4 orang benar, Lot, istrinya dan kedua anaknya. Meskipun sayang sekali istri Lot tidak mengikuti perintah Tuhan, dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Tetapi ada 3 orang yang diselamatkan. Ya, karena apa? Abraham yang menaikkan doa permohonan. Karena itu hari ini mari kita belajar sama seperti Abraham menaikkan doa permohonan. Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 2 ayat 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai keempat berkata demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari hari ini kita naikkan doa permohonan sama seperti Abraham. Firman Allah berkata, naikkan doa syafaat kepada semua orang. Minta kepada Tuhan, taruh dalam hatimu orang-orang yang engkau dapat doakan, mulai dari keluargamu. Sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu, teruslah berdoa. Gunakan kalender doa
yang Bapak Ibu dapatkan dari call center setiap harinya. Sebutkan nama-nama keluargamu, nama-nama teman-teman, mungkin orang-orang yang Tuhan taruh sesama anak Tuhan. Dan sama seperti Tuhan, Allah mendengarkan permohonan Abraham. Saya percaya Tuhan pun akan mendengarkan permohonan-permohonan kita. Jadi pendoa syafaat, kita diberkati, kita diselamatkan untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, dalam surga kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Sama seperti Abraham, kami pun ingin belajar menjadi pendoa-pendoa syafaat yang bukan berdoa bagi kepentingan kami sendiri, tapi kami belajar untuk juga memberdoakan bagi kepentingan-kepentingan orang lain yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan tolong kami punya persekutuan yang erat dengan Engkau, punya kepedulian bagi sesama, dan senantiasa menaikkan permohonan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun mereka berada, berikan hati yang penuh kasih, penuh kepedulian untuk kami pun berdoa, mulai dari keluarga kami, sahabat, teman kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Pakai setiap kami jadi pendoa syafaat, pakai setiap kami jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, tolong kami bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.